Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu kelas 7. Hari ini kita belajar matematika kembali. Untuk materi kali ini adalah materi baru, yaitu tentang bentuk aljabar. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini, kalian mengenal pengertian aljabar dan unsur-unsurnya. Kemudian, kalian dapat menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Baik, sekarang perhatikan. Untuk yang pertama, itu adalah pengertian dari bentuk aljabar. Aljabar adalah kata yang diserap dari bahasa Latin, yaitu algebr. Kata ini diambil dari kitab hisab Al-Jabr wal Muqabalah yang ditulis oleh seorang ahli matematika asal Arab bernama Al-Khawarizmi. Nah, berarti yang menemukan bentuk aljabar atau yang menemukan pelajaran aljabar itu adalah Al-Khawarizmi, bangsa Arab. Nah, aljabar itu ditemukan dan dikembangkan mulai dimanfaatkan dalam aplikasi dalam kehidupan manusia, mulai dari perhitungan ekonomi, perhitungan teknik yang sangat rumit juga menggunakan aljabar. Nah, sekarang ilustrasi bentuk aljabar itu bagaimana? Sekarang perhatikan, jumlah uang tono 1000 lebih kecil dibandingkan uang sari. Jika kita sebut uang sari sebagai X, maka uang tono dapat dinyatakan dengan X min 1000. Kenapa? Karena uang tono lebih kecil dari sari. Nah, jika kemudian diketahui jumlah uang sari adalah 3000, maka uang tono adalah 3000 dikurangi 1000. Nah, diketahui uang tono adalah 2000. Nah, ini bentuk sederhana ilustrasi dari bentuk aljabar tersebut. Nah, sekarang kalau misalnya contoh lagi, umur kakak 10 tahun lebih tua dari 2 kali umur adik. Jika kita misalkan umur adik adalah X, maka umur kakak bisa ditulis dengan 2X tambah 10. Mengenal bentuk aljabar. Bentuk aljabar itu beraneka ragam, mulai dari yang sangat sederhana hingga yang sangat rumit. Aljabar ada yang bentuk kuadrat, ada pecahan, ada juga bentuk pangkat 3. Nah, sekarang unsur-unsur aljabar. Ya, unsur-unsur bentuk aljabar. Perhatikan, jika ada bentuk aljabar 7X tambah 8Y tambah 10, maka diketahui bentuk aljabar tersebut terdiri dari 4 bagian utama, yakni variabel, konstanta, koefisien, dan faktor. Perhatikan bentuk aljabar berikut ini. Nah, pada bentuk aljabar tersebut itu ada huruf X, Y. Nah, maaf ya, tidak ada Z, ada huruf X dan Y. Huruf tersebut disebut dengan variabel. Variabel disimbolkan dengan huruf kecil dari A sampai Z. Nah, ini untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, angka 10 pada aljabar di atas disebut sebagai konstanta. Ya, sebuah bilangan yang tidak diikuti oleh variabel. Itu adalah konstanta. Nah, pada bentuk aljabar di atas 7X tambah 8Y tambah 10, maka 10 adalah sebagai konstanta. Yang ketiga, angka-angka yang tepat berada di depan sebuah variabel itu adalah koefisien. Nah, di sini yang koefisien itu adalah 7 dan 8. Maaf ya, ini 4 tidak, karena Ibu kurangin contoh soalnya tidak ada Z-nya. Nah, itu adalah koefisien variabel, yaitu 7 dan 8. Kemudian, bentuk koefisien variabel ini sangat bervariasi, yaitu berupa bilangan bulat, bisa berupa pecahan, bisa berupa akar, dan sebagainya. Nah, jadi perhatikan, pada bentuk aljabar 7X tambah 8Y tambah 10, maka variabelnya adalah X dan Y. Sedangkan koefisiennya, koefisien X adalah 7, koefisien Y adalah 8.
koefisien itu adalah angka di depan variabel. Dah. Kemudian konstantanya adalah 10. Baik. Sekarang contoh soal untuk bentuk aljabar. 1. Min 6x min x. Ibu ulang. Bentuk aljabar min 6x kuadrat min x ditambah 4y. Variabel-variabelnya adalah x kuadrat, x, dan y. Nah, kenapa di situ ada x 2 kali? Nah, x kuadrat dan x itu dua variabel yang berbeda. Walaupun sama-sama hurufnya x, tetapi yang satu ada pangkat itu variabel tersendiri, yang x juga variabel tersendiri. Nah, yang kedua, pada bentuk aljabar x kuadrat min 2x min 5, tentukan koefisien-koefisiennya. Koefisiennya adalah 1 dan min 2. Kenapa 1? Karena di sini x kuadrat itu di depan angka x kuadrat ini ada angka 1 tapi tidak dituliskan. Koefisien dari x kuadrat adalah 1. Koefisien dari x adalah min 2. Nah, minnya ikut. Itu adalah koefisien-koefisiennya. Nah, yang ketiga, tentukan koefisien dan variabel min 8x, min 5y, plus 9z. Nah, jawabannya adalah koefisiennya adalah min 8, min 5, dan 9. Angka di depan variabel. Angka depan variabel x min 8, angka depan variabel y min 5, angka di depan variabel z adalah 9. Kemudian variabelnya adalah x, y, dan z. Nah, itu variabelnya. Nah, soal yang keempat, tentukan variabel, koefisien, dan konstanta dari min x kuadrat ditambah 4x min 7. Nah, jawabannya adalah variabelnya itu adalah x kuadrat dan x. Ya. Kemudian konstantanya min 1 dan 4. Angka di depan x kuadrat adalah min 1, angka di depan x adalah 4. Nah, kemudian konstantanya adalah min 7. Konstanta itu angka yang tidak diikuti oleh variabel. Oke, sekarang faktor dan suku sejenis. Misalnya sebuah bentuk aljabar 8x dapat dipecah menjadi 8x sama dengan 1 kali 2 kali 2 kali 2 kali x. Nah, sekarang ini 8x sama dengan 1, 2, 4, dan x. 1, 2, 4, dan x itu merupakan faktor dari bentuk aljabar 8x. Nah, itu dia penjelasannya. Faktor ini juga bisa dicari untuk aljabar yang terdiri dari satu variabel dan konstanta. Misalnya, 4x min 4 itu sama dengan 4 dikali x min 1. Nah, faktornya itu adalah 4x dan x min 1. Nah, sekarang suku sejenis dan tidak sejenis. Yang dikatakan suku sejenis itu apabila variabelnya sama. Dan yang dikatakan tidak sejenis itu apabila variabelnya berbeda. Nah, perhatikan. Suku sejenis dalam sebuah aljabar adalah suku-suku yang memiliki variabel termasuk pangkatnya juga harus sama. Jika dia variabel berpangkat, maka pangkatnya juga harus sama. Kalau pangkatnya berbeda, maka dia tidak sejenis. Contoh, 4A sejenis dengan min 12A. Kemudian 3x kuadrat sejenis dengan x kuadrat. 3x kuadrat tidak sejenis dengan x. Kemudian x sejenis dengan 7x. Nah, sebaliknya dinamakan suku tidak sejenis apabila terdapat variabel yang berbeda. Contohnya, 3x kuadrat tidak sejenis dengan A. 7x tidak sejenis dengan x kuadrat. Kenapa? Walaupun sama-sama x tetapi tidak berpangkat 7-nya. 7x-nya. Kemudian
Ingat, jika variabel yang sama dengan pangkat yang berbeda dianggap beda suku. Nah, itu dia. Variabelnya sama tapi pangkatnya berbeda, itu dianggapnya tidak sejenis. Ya, jika dilihat dari operasi yang ada dalam sebuah aljabar, maka perhatikan yang pertama, suku 1, bentuk aljabar tunggal tanpa ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Contohnya 5Y, 9A kuadrat, atau min 8AB. Itu namanya suku 1 atau suku tunggal. Kemudian yang kedua dikatakan sebagai binom atau suku 2. Bentuk aljabar yang dihubungkan dengan satu operasi penjumlahan atau pengurangan. Contoh, 4x min 2, 3x kuadrat min 3x. Nah, itu namanya binom. 6R tambah 9, itu juga binom. Artinya suku 2. Suku yang pertama 4x, yang kedua min 2. Kemudian yang untuk 3x kuadrat min 3x, suku yang pertama 3x kuadrat, suku yang kedua min 3x. Nah, begitu. Untuk yang ketiga, itu adalah suku 3 atau aljabar yang dihubungkan oleh dua operasi penjumlahan atau pengurangan. Contoh, 2x kuadrat tambah 3x min 10. Ini namanya suku 3 atau ini dalam bentuk aljabar disebut sebagai trinom. Ada 3 sukunya. Yang pertama sukunya adalah 2x kuadrat, yang kedua adalah 3x, yang keempat adalah min 10. Itu namanya trinom. Nah, sedangkan suku 4 itu adalah polinom, suku banyak. 4 dan seterusnya itu polinom. Contohnya 2x pangkat 3 tambah x pangkat 3. Maaf, salah. Ini maksudnya 2x pangkat 3 ditambah x pangkat 2, bukan x pangkat 3 ya nak ya. 2x pangkat 3 ibu salah tulis. 2x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 1. Ini namanya polinom. Baik, sekarang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Ini contoh soalnya. Selesaikan bentuk aljabar berikut. 3x min 2y dikurangi dengan x min 3y. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Dibuka dulu kurungnya. 3x min 2y min x. Nah, min x, kemudian di sini plus 3y harusnya. Maaf ya nak, ini ada kesalahan. Di sini harusnya plus 3y. Kenapa? Karena di sini min kali x, min kali min plus, maka plus 3y. Sehingga di sini bentuknya menjadi 3x dengan 3x. Ya, 3x dengan 3x. Maaf anak-anak ibu, untuk soal yang nomor 1 ini ada kesalahan dari ibu, maka ini tidak ibu jelaskan. Kita lihat soal yang kedua saja, ya. Kenapa kesalahannya? Nanti kalian bingung karena kesalahannya ada di sini. Mohon maaf. Nih, di sini. Di sini seharusnya ini adalah positif. Jadi kalau di sini salah, otomatis ke bawahnya juga terjadi kesalahan. Nah, untuk soal yang kedua, nah ini yang benar. Soal yang kedua, nah sama dengan soal yang pertama. 5x tambah 3y min 2 min x tambah y plus 2. Nah, satukan suku yang sejenis. Suku yang sejenisnya adalah 5x dikurang x. Karena kita cari 5x dengan x, berarti min x. Dari sini min x-nya. Kemudian 3y, cari temennya yang sama-sama y, yaitu plus y. Sini. Kemudian di sini min 2, tuliskan min 2, temennya adalah plus 2, di sini plus 2. Nah, setelah didekatkan, maka hasilnya menjadi 5x dikurangi x menjadi 4x, 3y ditambah y sama dengan 4y. Sedangkan min 2 tambah 2 sama dengan 0. Maka hasilnya adalah 4x tambah 4y. Nah, itu dia penyelesaiannya. Baik anak-anak ibu, terima kasih, thank you. Kalian sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Untuk tugasnya bisa kalian kerjakan kalian lihat di Sigun dan dikerjakan di buku latihan, kemudian difoto, fotonya upload ke
ke SIGUM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.